touch. I can with you, with you, with you, with just one touch. I can feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil wawancara bersama narasumber saya mengenai kecerdasan emosi, manajemen stres, dan goal setting dalam dunia kerja. Babak 1, kecerdasan emosi. Halo, selamat pagi. Saya Agus Gustaman. Kebetulan saya brand supervisor dari Budiman Subrata Niaga. Yang saya kelola adalah bagaimana kita memperkenalkan produk-produk baru dari Hanjaya Sampurna supaya bisa diserap secara luas di kalangan para penikmat tembakau, di mana kita menggunakan satu pendekatan brand ambassador untuk menggarap target-target konsumen yang sesuai dengan usia yang diperbolehkan oleh undang-undang di Indonesia. Nah, kebetulan beberapa target yang akan kita capai adalah para perokok kretek, di mana para perokok kretek ini dia mempunyai limit usia yang biasanya lebih matang, sehingga dalam pendekatannya kita melakukan beberapa langkah, di mana brand ambassador dia melakukan salam pembuka terlebih dahulu untuk mencairkan suasana, bisa dengan selamat pagi Bapak, apa yang sedang Bapak lakukan di sini, hal-hal yang ringan yang bisa membuka komunikasi ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian kita juga memperkenalkan produk yang kita bawa. Jadi product knowledge-nya benar-benar harus dikuasai oleh si brand ambassador itu. Nah, kemudian langkah terakhir adalah kita awareness juga kepada konsumen supaya apa yang sudah kita sampaikan di product knowledge yang kita bawa, mereka teringat dan mereka aware gitu. Jadi ketika mereka mau membeli produk, tentunya dia ingat dengan produk yang apa yang kita suggest ke mereka. Nah, langkah terakhir adalah melakukan salam penutup dan memberikan edukasi bahwa produk yang kita bawa adalah produk yang terbaik. Mungkin itu yang kita tanamkan ke anak-anak, khususnya brand ambassador dan tim leader yang mengepalai mereka, sehingga produknya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kita memberikan target ke teman-teman brand ambassador dan tim leader bukan sesuatu yang harus dicapai, tapi target adalah sesuatu yang harus dilampaui. Di lingkungan kerja tentunya banyak hal-hal yang bisa menyebabkan kita merasa tertekan, dan tentunya seperti itu. Nah, namun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah kita harus mengenali dulu apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, kemudian bagaimana lingkungan kerja, bagaimana kita harus bersikap dengan lingkungan kerja yang penuh dengan tekanan. Nah, tentunya balik lagi bahwa pengendalian diri itu yang harus kita tanamkan setenang mungkin, sejernih mungkin, dan kita harus fokus pada target yang harus kita capai. Tentunya tujuannya harus ditentukan terlebih dahulu sehingga kita bisa mengelola emosi dengan baik. Nah, biasanya yang paling sering adalah target yang harus dicapai. Nah, ada beberapa kriteria orang tentang target. Di satu sisi, target adalah sesuatu yang harus dicapai, tapi di sisi lain, bahwa target adalah sesuatu yang harus dilampaui. Nah, ketika kita sudah merumuskan tujuan yang akan kita capai, tentunya kita akan memilih bahwa target adalah sesuatu yang harus dilampaui. Dan banyak langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target yang terlampaui tersebut. Babak 2, manajemen stres. Nah, tentunya kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, mulai dari merencanakan, kemudian kita organisasi apa yang kita rencanakan, kemudian apa langkah-langkah yang kita harus lakukan. Nah, setelah itu kita melakukan pengawasan. Nah, langkah terakhir adalah evaluasi. Tentunya harus ada evaluasi. Apa yang harus kita evaluasi? Mulai dari kekuatan pekerjaan kita, kemudian weakness-nya apa, kelemahannya kita juga harus dipelajari. Terus kira-kira langkah-langkah apa ke depan yang bisa mendobrak, itu juga harus kita pelajari. Dan yang terakhir adalah tentunya bagaimana melakukan langkah yang lebih teruji, yang lebih bagus untuk mengemas semua rencana dan apa yang akan kita lakukan ke depannya.
tentunya kembali lagi di dunia pekerjaan, tuntutan target yang harus dicapai sedikit tidaknya harus kita rencanakan terlebih dahulu, sehingga meminimalisasi tekanan stres kepada kita. Artinya kita harus mengetahui benar-benar bagaimana lapangan yang akan kita hadapi. Jadi kita benar-benar survival di situ, mempelajari produk yang kita bawa ini sesuai dengan konsumen tidak. Kemudian konsumen juga kita pelajari. Nah, kemudian yang lebih penting adalah keunggulan produk yang kita bawa. Ini yang harus menjadi wawasan yang benar-benar sudah kita kuasai. Jangan sampai kita membawa satu produk di mana justru keunggulan produk itu kita tidak menguasai itu. Jadi artinya product knowledge is penting. Biasanya beberapa hal yang dilakukan untuk mengelola stres adalah tentunya tujuan. Kita bikin tujuan dulu. Tujuan kita nih apa nih? Target-target pencapaian seperti apa? Kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Nah, kemudian ada evaluasi di situ. Nah, ketika target dan harapan belum sesuai, ini akan menjadi tekanan. Nah, artinya ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Balik lagi, kita harus menenangkan diri, kita harus mengelola emosi dengan lebih baik lagi. Kemudian juga take a rest sewajarnya, karena itu dalam dunia pekerjaan memang harus dan penting take a rest, sehingga kita tidak terlalu menampung beban pekerjaan yang terlalu berat gitu. Nah, kemudian kita evaluasi lagi, balik lagi, banyak hal-hal yang bisa dilakukan sehingga pengelolaan stresnya ini lebih maksimal. Sehingga kita dalam menghadapi stres supaya kita produktif kembali, yaitu tadi pengendalian emosi sangat penting sekali. Babak 3 goal setting. Nah, yang general di dunia pekerjaan, untuk mencapai goal setting yang diinginkan tentunya kita ada 4 langkah. Yang pertama adalah planning, kita rencanakan apa yang menjadi goal setting kita. Kemudian kita organizing, kita kelola. Kemudian apa langkah-langkah yang harus dilakukan, kita melakukan action tentunya. Aksi-aksi yang harus dilakukan yang menunjang goal setting itu tersebut. Nah, kemudian kita jangan lupa untuk melakukan controlling. Melakukan pengawasan secara menyeluruh, hal-hal apa yang menjadi kelemahan, hal apa yang menjadi kekuatan, kemudian ada opportunity apa di sana yang bisa kita angkat sehingga membantu goal setting kita cepat terwujud. Dan yang terakhir adalah selalu melakukan evaluasi baik dengan tim, baik dengan diri sendiri, baik dengan atasan, dengan bawahan, selalu melakukan evaluasi yang secara kontinu dan berkelanjutan. Tentunya beberapa hal yang harus dilakukan, kita melakukan margin, artinya ada batasan-batasan. Hal-hal apa yang dalam waktu yang sangat dekat ini yang harus dilakukan. Nah, balik lagi kembali yang tadi bahwa planning, organizing, action dan controlling dan evaluasi itu harus dilakukan. Nah, ini tentunya menjadi akumulasi untuk jangka yang akan lebih panjang dari itu. Nah, untuk jangka yang lebih panjang ini tentunya kita juga harus mempelajari pasar. Apa-apa yang menunjang produk kita untuk masuk ke pasar lebih luas lagi di jangka yang panjang, tentunya ada evaluasi yang harus dilakukan dengan tim. Nah, untuk dilakukan penting sekali adalah kita melakukan awareness secara berkelanjutan. Jadi dalam proses jangka panjang dan jangka pendek ini tentunya awareness produk yang kita bawa ini harus selalu continue. Hal-hal apa yang harus diperbaharui, hal-hal apa yang harus ditekankan lebih dalam lagi, dan jika memungkinkan kita melakukan sampling, sehingga sampling ini masyarakat konsumen bisa mencoba, karena setelah mencoba diharapkan dia menjadi tertarik. Nah, itu beberapa hal yang mungkin akan dilakukan ke depannya. Nah, dari hasil wawancara yang telah disampaikan
Oleh narasumber, kita dapat mengetahui bahwa kecerdasan emosi, manajemen stres, dan goal setting merupakan hal yang penting dalam dunia kerja. Semoga wawasan yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika tidak ada kekurangan, mana mungkin saya ditinggalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.